Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat topik dari dampak perang eskalasi yang terjadi di Timur Tengah. Iran dan Israel saling serang setelah sebelumnya Israel menyerang Palestina, dan kita melihat banyak hal yang akan terdampak dari eskalasi perang yang terjadi di Timur Tengah, terutama dari sektor ekonomi. Dan saya akan mewawancarai Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas, Prof. Rake Suwardana, tentang dampak dari perang di Timur Tengah ini terhadap perekonomian Indonesia, dan mungkin langkah antisipasi apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dan mungkin bagi Bali juga perlu mengantisipasi hal ini. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu, Pak Man. Gimana kabarnya, sehat, Prof? Sehat. Jadi tegang juga, Prof, ya? Iya, agak melihat tegang juga di... melihat eskalasi perang di Timur Tengah itu, karena bagaimanapun juga pasti akan berpengaruh terhadap kita, Indonesia, termasuk juga Bali. Tidak, artinya ketika Iran menyerang Israel ini kan, ini memperkeruh suasana gitu, Prof. Iya. Dan pasti terdampak. Kalau Prof melihatnya apa dampaknya kira-kira? Saya lihat dulu, saya tidak akan masuk ke politik gitulah, politik internasional, karena geopolitik di sana memang berbeda. Iya. Di sana memang ada permusuhan sejak lama. Tapi saya akan masuk sana, tapi saya akan bicara dampaknya dulu. Dampaknya, betul. Dampaknya karena pengaruh perang ini tidak saja hanya di sana saja, tapi dia akan melebar kemana-mana. Apalagi kita sangat tergantung dengan yang disebut dengan minyak itu, salah satunya minyak itu. Karena di Timur Tengah adalah pusat dari peredaran minyak. Nah, ada hal-hal yang berkaitan dengan itu dan akan dampaknya kepada banyak hal. Termasuk juga pariwisata, termasuk impor kita, termasuk juga ekspor kita, akan semuanya berdampak. Itu yang kita khawatirkan. Tidak hanya itu saja, juga akan bisa berdampak terhadap inflasi kita, terhadap kenaikan barang-barang karena inflasi. Termasuk juga bisa jadi daya beli kita akan semakin menurun. Jadi yang paling pertama akan terdampak adalah naiknya harga BBM gitu ya. Karena begini, karena di APBN kita itu patokannya 82 US dollar per barel. Nah, lalu sekarang saja sebelum Iran menyerang Israel itu sudah ke 89. Artinya apa? Artinya kan bisa jebol juga itu. Bisa akan ada subsidinya bisa berkurang dan lain sebagainya. Dan kalaupun akan menetapkan harga tidak dinaikkan oleh pemerintah, karena pasti risiko politik kan, apalagi pendekat pemanu presiden yang akan datang ini. Kalau itu dinaikkan akan juga rawan. Dan Menko Perekonomian menjamin sampai bulan Juni 2024 ini tidak akan menaikkan. Tapi kan tentu kalau akan di atas $100, berat juga, pasti harus naik. Kalau harga minyak mentah sampai 100 US dollar per barrel, itu akan jauh sekali dari asumsi APBN, asumsi dasar APBN. Itu akan membuat APBN jadi jebol ya? Bisa jadi jebol, atau bisa jadikan nambah hutang lagi kan gitu jadinya. Kan ke sana larinya. Dan kalaupun itu jebol dari sisi itu, juga divisi kita akan mengalami penurunan, karena tetap juga akan pasti mengimpor kebutuhan akan minyak itu, sehingga divisi kan tergerus. Kalau itu sudah tergerus, cadangan bisa menurun, pasti juga daya tukar nilai rupiah kita akan semakin melemah. Itu artinya dampaknya. Dolar akan mahal. Akan semakin mahal, karena kita perlu dolar untuk bayar itu. Dolar dari mana? Dari Bank Indonesia. Pemerintah akan memerlukan dolar minjem dulu, atau beli dolar dengan cadangan yang kita punya. Itu yang kita khawatirkan. Tapi dampaknya berarti besar sekali, Prof. Sangat besar kalau ini terus-menerus. Terus berkelanjutan. Pada waktu Ukraina lawan Rusia aja kita sudah kena dampak juga. Apalagi yang lebih dekat lagi. Apalagi pusat minyaknya ada di Timur Tengah. Kita banyak mengimpor dari sana. Meskipun di Singapura mengolahnya, tapi impornya ada banyak dari sana juga. Sumbernya dari Timur Tengah. Ya, Timur Tengah. Jadi harga minyak bumi ini akan naik, kemudian dolar juga terdepresiasi, rupiah terdepresiasi ya. Jadi akan menjadi cukup berat bagi perekonomian. Kalau pariwisata gimana, Prof? Karena kan Bali ini pariwisata nih. Gimana kira-kira? Apakah kalau pariwisata akan juga pasti berdampak. Karena bagaimanapun juga kita masih memerlukan turis dari Eropa, di mana pasti akan melewati daerah itu. Kalaupun datang ini pasti akan melingkar, dan itu memerlukan minyak yang banyak. Pasti biaya juga harus jadi tinggi. Dan rasanya keamanan itu, kan orang akan berpikir naik pesawat melewati daerah konflik itu kan takut juga itu sasar ke sasar, apalagi sekarang perangnya pakai drone dengan cahaya dan kehangatan dan lain sebagainya, saya tidak ngerti itu, tapi itu agak berbahaya juga itu. Mengerikan juga ya? Mengerikan juga, itu dari sisi pariwisata. Terus dari tempat-tempat lain, kalau dari kan selama ini kita masih banyak dari Australia dan
India. Mungkin masih. Tapi kalau kita bicara tentang quality tourism, ya mereka datang dari Eropa. Eropa itu masih melewati jalur itu. Kan nggak mungkin melewati Amerika dari sisi timur kan. Mungkin pasti akan lewat sana. Jadi akan terdampak juga bagi Bali ya, Prof ya, perang ini. Nah, apa yang mesti dilakukan? Kan itu yang penting, Prof. Ya. Pemerintah kemudian, ya pemerintah dulu apa yang mesti dilakukan supaya memang ini adalah gitu lah. Ya, kalau kita lihat dari sisi teori kemungkinan ini uncontrollable. Artinya pemerintah tidak bisa meredam, paling tidak menghimbau agar tidak lagi perang, kan itu sederhananya. Tapi agak sulit sekali. Nah, lalu apa harus dilakukan kalau ini sudah terjadi? Tentu kita pertama mungkin tidak hemat energi lah gitu. Hemat energi, kita harus sadar dan harus terus ke berikutnya. Kalaupun misalkan naik harga minyaknya harus disesuaikan agar tidak jebol. Risikonya pasti banyak risiko. Barang-barang akan naik, inflasi akan naik, daya beli akan menurun dan pabrik bisa akan berhenti beroperasi, banyak akan pengangguran. Itu juga dampaknya seperti itu. Itu yang kita takutkan ketika terjadi eskalasi politik di Timur Tengah yang sekarang ini. Tapi kalau Prof melihatnya pemerintah sekarang kayaknya nggak masih tenang-tenang aja, Prof. Kelihatannya tenang-tenang karena ada masalah politik kita dalam negeri, itu yang lebih diutamakan. Jangan sampai ini melebar kemana masalah ekonomi ini, masalah politik ini sehingga tapi sebenarnya pasti sudah terpikirkan, pasti sudah terpikir antisipasi. Menteri Perekonomian contohnya kan sudah mengeluarkan statement tidak akan menaikkan harga minyak sampai bulan Juni. Itu salah satu meredam agar tidak terjadi gejolak. Bayangkan hari ini ada keputusan MK hari Senin ini kan, lalu misalkan tidak sesuai dengan harapan banyak masyarakat yang menuntut itu ataupun yang dari sisi 02, 01, 03 itu juga akan bisa eskalasinya akan cukup besar. Jadi memang karena situasi politik juga ya. Situasi politik ini, juga. Ya, sepertinya pemerintah ya mungkin lihat santai aja ngelihat kondisi ini. Tapi kalau kita bicara tentang pariwisata gitu ya, pariwisata Bali ini kan sangat tergantung dari pariwisata. Tapi ada yang mengatakan kalau dolar ini mahal katakanlah begitu kan, orang kesini akan lebih senang katanya. Mereka banyak gimana? Bisa seperti itu. Ya, karena begini, siapa yang akan diuntungkan kalau dolar itu menguat, rupiah itu melemah? Tentu para eksportir. Eksportir itu salah satu contoh eksportir pertanian yang terutama di Sulawesi. Itu coklatnya akan $1 dia memperoleh rupiah yang lebih banyak. Beda dengan importir. Ya, tapi problemnya di kita adalah hampir seluruh komponen yang kita gunakan ini dari impor. Termasuk juga konsumsi mie, itu terigu dari impor. Gandum termasuk juga yang lain-lain. Sehingga menjadi bahalah barang itu. Itu secara lebih luas itu jelas jelek. Tapi bagi eksportir, bagi dunia pariwisata, dolar yang akan diterima $1 dia akan Rp5 lebih banyak, itu ada hal yang positif. Tapi kan tidak banyak yang seperti itu. Nah, tidak signifikan, tapi tidak banyak. Ya. Tidak banyak orang yang menerima windfall yang seperti itu. Keuntungan dari sisi melemahnya rupiah tidak banyak. Tapi ada yang menikmati, ada Ada yang menikmati, ada peluang untuk bisa menikmati. Iya, karena ekspornya pasti senang kan. Dulu misalkan $1 itu dia memperoleh 15.000, sekarang jadi 16,5. Kan lebih banyak daripada rupiah. Kalau harga barang-barang tidak naik, pasti akan mendapat keuntungan yang luar biasa kan. Misalkan mobilnya tidak naik, mobil misalnya nih, tapi dolar naik, maka dia per rupiah dibeli dengan rupiah. Begitu dampaknya. Makanya pada saat rupiah pernah terpuruk dulu, para eksportir pertanian perkebunan di Sulawesi banyak jadi kaya-kaya mereka semua. Kaya ya. Gitu. Tapi kalau yang seperti import itu yang banyak import itu pasti akan meningkat. Pegawai negeri atau pegawai swasta yang berpenghasilan tetap dia akan memperoleh penghasilan yang menurun dalam tanda petik dari sisi uangnya. Karena dulu dia bisa beli beras 13.000 menjadi 15.000 kan daya beli perolehannya semakin mengalami penurunan kan seperti itu. Tapi kayaknya ekonomi suram-suram banget ya ke depan ini. Boleh begini, kalau kita lihat secara ekonomi dia akan berjalan sesuai dengan secara ekonomi akan ada invisible hand, akan tangan-tangan gaib yang akan mengatur. Problemnya lah tangan-tangan gaib itu apakah ada intervensi pemerintah masuk di dalamnya. Nah, kalau intervensi pemerintah masuk di dalamnya itu yang positif. Kalau yang positif pasti akan menguntungkan masyarakat. Memang di teorinya Adam Smith di masa lalu, invisible hand ini adalah mereka yang tidak kelihatan mengatur semua
harga dan lain sebagainya. Permintaan penawaran mengakibatkan suatu harga. Harga itu ditentukan oleh seperti yang tadi saya katakan, ada tangan-tangan gaib yang mengatur. Problemnya tidak seperti itu sekarang ini. Ada pemerintah ikut juga di dalamnya. Kalau tidak ikut pemerintah dalamnya akan berbahaya juga. Misalnya kebutuhan pokok. Biarkan pasar yang mengatur semua. Berat juga kan. Ada namanya dalam tanda petik pengusaha yang tidak bagus, tidak amat, saudagar yang tidak menahan barang itu, lalu harga barang naik, pemerintah tidak boleh masuk, bahaya juga kan. Berarti pemerintah dalam konteks ini ketika perekonomian kita berada pada kondisi yang ya agak susah juga, bilang cerah juga, berat gitu Prof. Harus ada semacam intervensi yang lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi gitu. Hampir semua kok kita menentukan gaji aja pemerintah masuk, UMR, UMP itu kan. Kalau memang ditentukan oleh pasar, terlalu banyak tenaga kerja yang terlalu sehingga harga buruh menjadi lebih murah. Nah kan seperti itu secara teori. Loh, kamu mau bekerja, saya sanggup menggaji demikian. Kalau memang mau silakan, sudah kan itu. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Pemerintah harus turun tangan sehingga terjadi keadilan gitu. Termasuk juga ikut bagaimana intervensi harga kebutuhan harga kebutuhan boras naik, dia harus turun tangan, Bulog menggelontorkan, kan itu fungsi pemerintah. Tidak bisa serta-merta diserahkan ke pasar keseluruhannya. Kacau juga kita kan kalau begitu. Prof, kalau kita bicara yang suram-suram tadi Prof lihat nggak ada yang kira-kira cerah ke depan, ini apa yang bisa jadi optimis lah kita gitu Prof? Ya kayak gini, karena kita untuk Bali ya, sama untuk Bali. Saya pikir begini, karena banyak event dari tahun 2024 ini mudah-mudahan semuanya lancar. Salah satunya WWF. WWF ya. World Water Forum itu. Kalau itu lancar, maka mungkin akan lebih percaya lagi terhadap keamanan dan kenyamanan Bali. Nah, tentu di Bali ini kita harus juga jaga, karena ada faktor yang paling mengganggu dalam tanda petik pariwisata kita adalah sampah, kemacetan. Kan itu yang paling paling mengganggu dalam hal ini. Dan itu belum terselesaikan sampai sekarang. Saya juga nggak mengerti kok belum selesai itu. Pindah dari Suwong, pindah ke Tangtu, sampah belum selesai juga. Dan pemerintahnya sekarang yang lain-lain yang dikerjakan. Nah, kenapa tidak solusi situ? Kalau kemacetan mungkin agak sulit juga karena faktor orang datang, tidak bisa kita pindahkan mereka mau berkunjung ke daerah selatan, kita paksa pindah ke itu juga agak problem juga. Karena ada istilah overtourism kemarin. Iya, overtourism itu yang terjadi. Karena kemacetan juga. Iya, kemacetan itu jadinya. Padahal sebenarnya kita punya peluang sebenarnya. Kalau kita hidup dari pariwisata. Cuma persoalannya Bali ini problemnya besar. Problem besar. Dan juga tetap tentu juga harus jaga budaya, agama dan budaya yang selama ini menjadi andalan Bali tetap harus dijaga. Jangan sampai itu tergerus. Berikutnya juga dari sisi sumber daya alamnya, alam yang indah ini harus dijaga juga, jangan sampai terus dirusak. Jadi kan bangunan di mana-mana yang jadi bangunan beton di mana-mana hilang, jadi kekhasan dan keunikan Bali. Oke, sebagai closing statement Prof. Raga silakan. Mungkin pemerintah, masyarakat, mesti gimana ini kita? Kalau saya mungkin pesan saya kepada teman-teman atau masyarakat secara umum, ini situasi tidak bagus-bagus amat. Maka pengeluaran yang tidak penting jangan dulu dilakukan. Kalau kita tidak punya tabungan, janganlah macam-macam. Kalau punya tabungan, simpan dulu, jangan keluarkan. Tapi tentu juga harus tetap berbelanja. Kalau kita tidak berbelanja, maka produksi tidak akan jalan. Kalau produksi tidak jalan, kan pabrik akan tutup. Kalau pabrik tutup, maka tenaga kerja akan bisa menganggur kan. Tetap berbelanja, konsumsi tapi yang penting-penting saja. Pengeluaran yang tidak penting, tahan dulu. Misalkan sifat hedonisme, beli yang mahal-mahal itu kurangi dulu, karena situasi seperti sekarang ini kita memang harus menjaga agar jangan sampai jebol keuangan terutama mohon maaf para pegawai yang memperoleh penghasilan tetap bulanan itu Prof. Oke. Terima kasih Prof atas pencerahannya dan memberikan kita perspektif tentang perekonomian, dampaknya dan bagaimana kita mengantisipasi. Mungkin bagian akhir tadi penting untuk kita garis bawahi bagaimana masyarakat untuk mengelola keuangan dengan lebih baik, kurangi gaya hidup yang hedon, Prof, ya, karena ke depan ini mungkin agak sulit, dan mungkin bagi Bali bagaimana menjaga pariwisatanya supaya lebih baik lagi sehingga itu menjadi peluang kita ke depan. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.